Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita masuk di minggu ke-10 untuk mata kuliah metode perencanaan dan perancangan ya. Hari ini kita masuk setelah kita menentukan konsep, kita akan menentukan gubahan massa. Nah, gubahan massa. Dan di sini saya akan ajarkan bagaimana membuat sequence ya. Ya, ini saya ajarkan untuk yang standar sayembara. Nah, sayembara biasa menangnya di sini nih, gubahan massa. Di konsep dan gubahan massa. Nah, misalnya jadi bagaimana jadi gubahan massa itu kan nama lainnya adalah transformasi bentuk ya, perubahan bentuk ya. Dari satu hal menjadi terus berubah lagi jadi satu hal ya bentuknya, karena beberapa aspek atau beberapa alasan ya dalam kita menentukan solusi gitu ya. Ini misalnya ada contohnya, ada 3 nih ya. Nah, ini yang pertama ya, bentuk massa mengikuti si bentuk site-nya. Terus jadi mengikuti site-nya. Terus dalam perjalanannya kita juga melihat ternyata tanahnya berkontur gitu ya, berlevel begitu. Jadi perlu ada cut and fill di situ. Nah, terus karena supaya ada zonasi, terbentuk zonasi ya, dan juga memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi dibagi tiga zone, jadi 3 bangunan gitu. Nah, terus bukan 3 bangunan, 3 zona gitu ya. Nah, terus ada penambahan jenis tanaman tropis. Nah, ini juga di ininya di side-nya begitu. Terus juga dipengaruhi lagi oleh matahari, maka massa sebelah barat dibuat lebih tinggi untuk membedakan pembayangan. Nah, jadi dia memanfaatkan tinggi bangunan itu untuk pembayangan. Nah, terus baru yang penambahan atap tropis. Jadi ada perjalanannya nih, sequence, ada alurnya ya, seperti cerita dari yang bentuk yang sederhana sesuai dengan bentuk site-nya, terus dalam perjalanannya berubah akhirnya sampailah akhir di produk terakhir begitu ya. Nah, ini misalnya juga ini ada juga dari contoh ini juga ya, ada perjalanan konsepnya seperti itu. Pertama, jadi kalian bisa berangkat dari mana saja yang menurut kalian penting untuk pertama kali untuk yang mempengaruhi bangunan kalian gitu. Jadi kan kemarin kan kita sudah analisis lingkungan. Ini kebanyakan dipengaruhi oleh analisis lingkungan di sini ya. Nah, tadi dia mulai dari bentuk site-nya. Nah, kalau ini dia mulai dari view. Nah, di sini dia bagaimana mau optimalisasi view depan begitu ya. Terus dipotong lagi gitu ya. Akhirnya dia buat jadi ada 2 bangunan. Ya, akhirnya ada produk akhirnya seperti itu. Kalian bisa baca sendiri. Ini juga misalnya ya, ada perjalanan dia dari bentuk site-nya, terus ada aspek yang lain masuk, akhirnya berubah dan akhirnya jadi produk akhir. Nah, ini ada satu contoh yang dari saya. Misalnya saya mulai dari batasan tapak dulu ya. Jadi dari bentuk tapaknya ya. Ini benar-benar sudah pas di bagian yang bukan KDB. Ini adalah bagian KDB-nya saya naikin ke atas. Ini udah dikurangi GSB dan lain-lain ya. Tinggal KDB-nya saja begitu. Terus saya naikkan ya, ini adalah bentuk dasarnya. Nah, terus aspek kedua saya gabungkan nih. Nggak apa-apa di sini digabung-gabungkan karena alasannya bisa macam-macam untuk satu solusi. Nah, alasannya bisa macam-macam. Nah, ini saya mundurkan. Alasannya kenapa? Alasannya masalah sirkulasi di depan yang mengakibatkan kebisingan begitu ya, dan juga potensi lingkungan luar. Jadi biar jauh dari kebisingan, dia agak kita kurangi ke belakang biar dia jauh dari sumber bunyi. Terus kedua juga kita juga akan mendapat potensi lingkungan luar ya di depannya nih ya. Misalnya ada kolam atau taman begitu ya. Jadi supaya lebih enak lihatnya. Jadi saya agak mundurkan misalnya seperti itu. Nah, terus pintu masuk ya. Tadi kan sudah ada masuk sirkulasi, saya menentukan yang di sebelah sini gitu ya.
Terus saya beri pagar, ya ini standar Indonesia, padahal sebaiknya sih nggak pakai pagar juga nggak apa-apa, tapi ya sudah. Nah terus habis itu saya masuk ke aspek view-nya gitu ya, supaya ada pembedaan mana yang fasad yang menarik gitu dari view luar gitu, dan juga dari view dalam ke luar gitu ya, atau view luar ke dalam. Jadi ada permainan seperti itu, dan juga orang bisa lihat juga dari luar, oh ini adalah misalnya pintu masuk ke utama bangunan seperti itu. Nah, misalnya di sini adalah kamar tidurnya, jadi biar dia view-nya lebih dekat dengan yang di depannya seperti itu ya, di taman seperti itu. Nah, berikutnya masuk di iklim. Ini saya gabungkan matahari dan angin. Akibatnya saya berikanlah overstack gitu ya. Terus bukaan optimal utara selatan gitu ya. Saya kasih overstack, dan juga saya kasih pohon untuk melindungi fasad dari matahari yang sebelah barat begitu. Nah, baru karena kelokalan pemilihan atap dan gaya bangunan ya, daerah hujan, dan juga daerah kita juga adalah yang atapnya ya atap plana atau atap perisai gitu ya, atau limas. Jadi saya pilihnya supaya lebih kelihatan tropis ya, pilihlah bentuk atap seperti ini ya. Nah, udah jadilah produk akhirnya seperti itu. Nah, ini gubahan massa. Jadi kalian bisa berangkat dari mana saja, yang dimulai dari yang mungkin yang terpenting. Misalnya kamu bisa aja mulai dari iklim dulu, misalnya bisa dari batasan tapak dulu, atau bisa dari view dulu ya. Ibaratnya adalah bentuk yang diakibatkan ini adalah alasan ini gitu ya. Menentukannya itu biasanya memang harus dipikirkan sih. Bentuk ini mungkin pengaruh sama ini, lebih baik ini dulu deh. Baru nanti dipengaruhi lagi oleh aspek yang ini, ya udah jadi bentuknya seperti ini. Jadi memang harus dipikirkan. Tapi kalau kalian mau tidak mau mikir begitu ya, kasihan otaknya nggak dipakai-pakai begitu, ya sudah ikuti saja cara saya mulai dari batasan tapak dulu ya, silahkan. Akan lebih baik kalian punya pertimbangan sendiri kenapa kamu mulai dulu dari misalnya dari view dulu misalnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin lihat, kalian mau berpikir dari mana sih sebenarnya gitu ya, daripada hanya ikut manual gitu ya, kayak orang buruh di pabrik begitu ya, ikut aja manualnya begitu ya. Tapi saya nggak akan salahkan, tapi kenapa tidak kamu menerima challenge gitu ya. Oke, jadi buatlah gubahan massa tugas individu Anda. Nah, itu tugasnya, tugas untuk minggu ini ya. Habis itu minggu depan kita masuk ke konsep-konsep ya, misalnya konsep-konsep lingkungan, konsep ruang, konsep bangunan. Nah, baru nanti kita masuk ke terakhir nanti di mana lah, nanti kita lihat saja ya. Ikuti saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Like, share, dan subscribe. Komen dan saran di bawah. Terima kasih.